الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu sekarang kita masuk pada pasal menjelaskan tentang rukun-rukun tayamum. Faslun fi arkanit tayamum wa huwa al-musanna bil mutahhiril mubih. Tadi disebut dengan sesuci yang memperbolehkan. Jadi al-mubih karena maksud dari tayamum adalah listibahatis salat, supaya diperbolehkan salat. Furudut tayamum, fardu-fardunya tayamum atau rukun-rukun tayamum, ay arkanuhu, rukun-rukun tayamum khamsatun, ada 5. Qala Syarqawiyyu wal mu'tamad anha sab'atun. Ya, menurut pendapat yang mu'tamad kata Imam Syarqawi itu ada 7. Bi'adit turab wal qasad ruknain. Karena dengan mengikut sertakan debu dan qasad, menyengaja tayamum itu menjadi 2 rukun gitu. Wa inna ma lam yu'addu al-ma'u ruknan fil wudu wal ghusl li'adam ikhtisasi bihima. Nah, mengapa air itu tidak menjadi rukun di dalam mandi dan wudu? Karena dia tidak terkhusus gitu ya. Tidak terkhusus untuk itu saja. Sementara kalau debu itu khusus untuk tayamum gitu ya, satu-satunya. Bi khilafi turab fa innahu mukhtasun bi tayamum. Kalau debu itu khusus untuk tayamum. Wa yuktafa bin naqli 'ala al-qasdi wa nistalzamu. Tapi sebenarnya bukan hanya ini ya, bukan hanya tayamum sebenarnya, karena ada debu yang bisa dipakai untuk mensucikan najis mughaladzah. Namun di sini tidak murni debu karena dicampur dengan air. Jadi ya mungkin sama saja itu toh bukan debu juga, air gitu. Karena air yang dikoyak atau diaduk dengan debu gitu ya. Wal qasdu wa qasdu turab liyangqulahu. Jadi maksud qasd atau menyengaja di dalam tayamum adalah memindahkan debu. Fa huwa ghairu niyyah allati hiya niyyatul istibahah. Jadi qasd ini bukan dimaksud qasd seperti dalam wudu. Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li itu bukan. Kalau di dalam wudu itu niat atau qasd yang ada dalam wudu itu niat untuk menghilangkan hadas. Nah, kalau qasd di dalam ini yang dimaksud adalah memindahkan debu, bukan menghilangkan hadas atau niat untuk istibahatus shalah, itu beda lagi gitu. Oke, kita masuk kepada rukun-rukun tayamum. Al-awwalu, yang pertama, naqlut turab, memindahkan debu. Tahwilul mutayammim lahu walau min wajhin ila wajhin. Walaupun dari wajah ke wajah. Jadi bisa jadi tayamum itu dari wajah dibalikin ke wajah. Itu bisa. Jadi misalnya ada angin besar seret, banyak debu di muka kita, kemudian diambil, kemudian niat tayamum, kemudian dibalikin lagi, itu boleh. Nah, itu yang pertama, rukun-rukun tayamum adalah memindahkan debu. Bi ansafaturi alaina qalu waradilaihi au min wajhin ilayatin, atau dari muka, misalnya setelah muka diusap, kemudian ada angin kencang, mukanya terkena debu lagi, ambil lagi di muka untuk tangan. Nah, itu juga boleh. Bian hadrab min tayamum fa naqala ilaiha, ya begitu. Au min yadin ila wajhin, atau tangannya terkena debu seret kemudian diambil untuk wajah, itu juga boleh. Au min yadin ila yadin, atau dari tangan kiri untuk tangan kanan. Berarti kalau dari tangan kiri berarti untuk tangan kiri ya, dibalikin lagi. Dari tangan kanan dibalikin lagi untuk tangan kanan gitu. Kalau misalnya dari tangan kiri diambil debunya dari tangan,
kemudian diambil begini, boleh. Berarti nanti ini dipakai untuk tangan kanan, itu boleh. Imma minal yumna ilal yusra bil aqs faswar khamsun, sehingga tentang pindah-pindahnya debu yang ada di sekujur itu nanti ada lima macam pemindahan, yaitu tadi tangan ke tangan, wajah ke wajah, wajah ke tangan, tangan kanan untuk kiri, kiri untuk kanan, dan seterusnya. Itu ada 5 semuanya. Wa mithlul mutayammim ma'zunuhu walau kanal ma'zun kafiran aw sabiyan. Atau ditayamumi oleh orang lain, itu boleh. Meskipun yang mentayamumi itu non muslim, itu boleh. Atau mengambil dari badannya non muslim, misalnya badannya non muslim pernah debu sampai banyak gitu misalnya, boleh kita ambil. Maaf ya saya, tapi harus ada izin ya, maaf saya ambil debunya ya Pak gitu buat tayamum, itu boleh. Ausobian atau anak kecil, la yumayyizu wa unsa haitsu la mumasata naqidatan. Intinya baik anak kecil, laki-laki, perempuan, selama itu tidak membatalkan wudu. Ya, kalau adik sendiri atau orang tua atau saudara yang haram dinikah, intinya menyentuh debu yang di tubuh itu untuk tayamum itu orang yang tidak membatalkan wudu. Au majnunan, bahkan kalaupun diambil dari orang gila, boleh. Au dabatan kakirdin, atau hewan seperti monyet misalnya, fala budda minal izni fi jami'i dzalika liyakhrujal fuduliyyu. Tapi semua itu harus dengan izin. Wa huwa syughlu man la yaqsiduhu. Kalau fuduli itu tidak boleh, karena tanpa izin nanti kemudian tidak ada qasd. Itu karena apa? Qasd itu salah satu syarat sahnya tayamum. Fa innahu la yakfi naqlu walau ahdatsa ahaduhuma ba'da naqli wa qabla al-masi lam yadur. Yang mentayamumi dan yang ditayamumi sebelum mengusap kok misalnya batal gitu, misalnya mohon maaf seperti kentut misalnya, itu tetap tidak apa-apa. Sudah ngambil kemudian mau begini, kentut dulu belum mengusap, itu tetap tidak batal selama yang tayamumnya itu ditayamumi oleh orang lain. Kalau tayamum sendiri batal. Saya ditayamumi oleh orang lain, baik yang kentut itu yang ditayamumi atau yang mentayamumi, itu tetap tidak batal. Lanjutkan saja tayamumnya itu. Selama belum diusap. Kalau sudah diusap ya tentunya batal. Jadi sampai segini banyaknya Pak Haji hukum bertayamum ini. Makanya ini bab tayamum jadi panjang sekali. Tapi insya Allah nanti setelah hal-hal yang membatalkan tayamum, kita sudah masuk ke bab sholat insya Allah ini. Di pertemuan berikutnya insya Allah di bab yang membatalkan tayamum. Ini berarti sekarang rukun-rukun tayamum. Ini tadi yang pertama memindah debu. Nah, terus sekarang yang kedua. Itu alasannya tadi kan apa? Kenapa kentut salah satu kok tetap tidak batal? Itu amal azin falenau ghairu naqil. Karena yang ditayamumi itu bukan yang memindahkan. Gitu. Terus wa amal ma'zun, adapun yang mentayamumi fali annahu ghairu mutayammim. Adapun yang mentayamumi itu karena dia bukan orang yang bertayamum, itu makanya tidak batal. Nah, itu syarat yang pertama. Rukun yang pertama di dalam bertayamum, yaitu memindahkan debu. Rukun yang kedua, an-niyah, niat. Ka'aniyan wiyastibahatas salat. Contohnya seperti niat untuk diperbolehkannya salat. Aku niat tayamum, jadi niatnya mulai dari memindah debu ya. Tangan ditempelkan ke debu, kemudian diusap, ya. Kemudian aku niat tayamum untuk supaya diperbolehkan salat. Fala farqa baina an yata'arrada lil hadath bi an yaqula nawaitu istibahati salati min al hadath asghar aw al akbar am la. Maka niat diperbolehkannya salat itu menyebutkan hadasnya, baik disebutkan ataupun tidak itu boleh. Misalnya di puncak gunung seperti cerita kemarin, tidak ada air, habis berhubungan badan dengan istri.
Nah, otomatis saya niat tayamum supaya boleh sholat dari hadas besar, nah, karena wajib mandi. Atau tidak pembadan, berarti karena batal saja, saya niat tayamum supaya boleh sholat dari hadas kecil. Nah, disebutkan hadas besar dan kecil ini nggak harus disebutkan boleh, nggak disebutkan boleh. Pokoknya yang penting saya niat tayamum untuk supaya boleh sholat, udah selesai. Walaupun habis haid, walaupun habis berhubungan badan. Masal mushaf, atau saya niat tayamum untuk supaya boleh nyentuh mushaf misalnya, nah, itu boleh. Sajdatat tilawah, saya niat tayamum untuk sujud tilawah, boleh. La rafa hadasin, tidak boleh niat tayamum untuk menghilangkan hadas, tidak boleh, malah nggak sah. Saya niat tayamum supaya saya hadasnya hilang, nah, berarti wudhu saya kembali lagi, nggak boleh, karena memang tayamum itu bukan untuk menghilangkan hadas, tapi tujuan utama tayamum adalah untuk supaya boleh sholat. Li'anna tayamum la yarfa'uhu, karena tayamum itu tidak menghilangkan hadas, wala taharata anhu, dan dia bukan termasuk bersuci, bukan taharah dari hadas. Wala fardhat tayamum, juga tidak boleh niat fardu tayamum, tidak boleh. Li'anna tayamum taharatu dararatin la yaslu an yakuna maqsudan, karena dia bukan tujuan utama tayamum itu, berbeda dengan wudu dan mandi. Fa in arada salata fardin fala budda min niyyati istibahati fardhis shalah wa yajibu qarnun niyyah bin naqli. Kalau tayamumnya ini untuk melakukan sholat fardu, maka wajib diniatkan untuk supaya boleh sholat fardu. Li'annahu awwalul arkan, niatnya itu ketika pertama kali memindah debu, jadi setelah tangan ditempelkan ke tanah, kemudian dibersihkan dulu, sunnah begini ya, dibersihkan. Nah, ketika mau dipindahkan ke sini, memindahkan debu itu, disitulah letak niatnya. Berbeda dengan wudhu, kalau wudhu letak niatnya ketika tangan pertama kali nempel ke wajah, mulai niat. Nah, ini ketika memindahkan debu ke sini itu. Dan awal arkan wa mahallun niyyah awalul wajibat wa masih syai'in minal wajhi wa la yadurru uzubuha ay ghaibatuha bainahuma. Falau ahdatha bainahuma fa in kana an-naqilu huwa batalat niyyah aw ma'dzunuhu fala. Ya, kalau antara niat dengan ngusap wajah kok batal, kalau dia sendiri yang tayamum bukan ditayamumi oleh orang, ya dia batal, berarti harus diulang lagi memindahnya. Asalitsu, nah itu yang kedua tadi memindahkan debu. Sekarang yang ketiga dari rukun tayamum, mashul wajhi, yaitu mengusap wajah seperti wudhu begitu ya, diusap wajah, semua bagian yang diwajibkan ketika berwudhu. Berarti dari pertama kali tumbuhnya rambut di atas jidat sampai kepada ujung leher, ujung atas leher, dari tulang ini muda, tulang tulang yang ini di tengah-tengah telinga ini, sampai kepada tulang yang sebelah sini, semuanya diusap, termasuk jenggot yang melambai itu juga diusap kalau punya jenggot panjang. Cukup diusap dan tidak perlu harus sampai ke kulit apabila ada rambut di wajah. Berbeda dengan wudhu, kalau wudhu air harus sampai ke kulit, kalau ini tidak. Asal diusap itu saja sudah cukup. Nah, jadi yang ketiga adalah mengusap wajah. Zahiri mustarsir lihyatihi wal muqbil min anfihi ala syafatihi. Termasuk di tubuhnya kumis ini, jadi hidung. Nah, di atas mulut, di atas bibir ini harus terusap. Kalau ada kumisnya ya cukup kumisnya saja, nggak harus sampai ke kulit. Qala ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Biwujuhikum wa aydikum gitu ya. Wa aydiyakum, karena ini dibaca jer ya. Wa aydikum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Wala yajibu isalu turab ila manabiti sya'ril ladzi yajibu isalul ma'i ilaiha. Bal wala yundabu walau khafifan lima fi minal masyaqqah. Jadi tidak diwajibkan debu itu sampai ke kulit yang ada rambutnya. Bahkan tidak disunahkan
walaupun rambutnya tipis, baik kumis maupun jamban maupun jenggot, walaupun tipis tetap tidak disunahkan debunya sampai ke kulit. Ar-rabi'u, rukun yang keempat, mashul yadaini, yaitu mengusap kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai kepada siku. Qala Sayyid Yusuf Az-Zabidi fi Irsyadil Anam, wa kayfiyatu tayammul mandubah kama fi Rawdah an yad'a butuna asabihi yadihi al-yusra ghairil ibham. Seperti yang kemarin itu, tata cara dijelaskan oleh Syekh Yusuf Az-Zabidi, yaitu jari kanan di ujung-ujung jari kanan diletakkan di ujung-ujung jari kiri, dan jari telunjuk jangan sampai melebihi ujung-ujung jari, jangan sampai segini, jadi segini, jari telunjuk yang kanan di ujung jari sini. Kemudian asabi yusra ghairil ibham ala zuhuril asabi al yamin, ya seperti ini, ghairil ibham, kecuali ibu jari, bihaitsu la takhruju atrafu anamilha an musabbihatil yusra. Jangan sampai ini keluar dari ujung-ujung jari yang kiri, jangan sampai ke sini, pokoknya harus di dalam. Wa yumirruha ala dhahri kaffil yumna, dan menjalankannya terus zahir kafil yumna nih. Jadi ini zahir tuh yang sini. Terus yumna fa idza balagha qu'aha dama atrafi asabihi ala harfi dhira'il yumna wa amarha ilal mirfaq. Nah, kalau sudah sampai sini terus kalau di sini berarti sampai ke mirfaq sini. Summa adara batnal kafihi ila batni zira' wa amarha alaih. Kemudian menempelkan dalamnya ini kaf, dalamnya ditempelkan ke sini, jempolnya tempelkan, kemudian ditarik rafi'an ibhamaha. Oh, ininya diangkat ya, ininya diangkat. Wa amarha alaihi rafi'an ibhamaha. Jadi ke sini, kemudian nempel sini. Nah, ini diangkat, jangan ditempel. Jempolnya diangkat. Nah, tek sampai ke sini. Fa idza balagha qu'aha amarra batina ibhami yusra ala zahiriha ibhami yumna. Kalau sudah sampai ke sini baru ditempel, tek, kemudian ditarik sampai ke atasnya jempol. Nah, ya gitu. Tsumma yaf'alul bil yusra kadzalik. Kemudian nanti yang kiri juga sama persis seperti itu. Berarti gini, ini, kemudian ditempel gini, tarik, baru tempelkan ke atasnya jempol gitu. Tsumma yamsahu ihda rahataini bil ukhra. Iya, seperti itu. Set, sudah cukup. Nah, itu yang keempat. Sekarang rukun yang kelima atau terakhir ya. Tadi ada berapa sih? 5 ya. Ya, yang terakhir. Al-khamisu, rukun yang terakhir, at-tartibu bainal mashataini, yaitu harus tartib. Yaitu wajah dulu baru tangan, tidak boleh tangan dulu baru wajah, tidak boleh. Harus berurutan. Walau an hadatsin akbar, walaupun itu karena hadas besar yang wajib mandi seperti haid ataupun yang lain-lain junub. Wa inna ma lam yajib fil ghusli li'annahu lama kana al-wajib fi ta'mim ja'al badani fi kal 'udwil wahid. Nah, berbeda dengan mandi. Kalau mandi itu tidak wajib tartib karena mandi itu sekujur tubuh dianggap satu anggota. Jadi mau dimulai dari kaki boleh, dimulai dari kepala boleh. Bahkan yang sunnah itu kemarin waktu kita ngaji mandi itu dari bawah. Mungkin untuk merangsang itu Pak Haji ya, karena kalau orang baru bangun tidur biasanya terlalu dingin itu kalau kepala langsung disiram biasanya dia darah kan akan menghangatkan anggota tubuh yang kedinginan biasanya. Darah naik ke kepala semua, itu kadang yang terjadi orang kecelakaan katanya meninggal kepleset di kamar mandi itu sebenarnya kan itu kejadiannya. Dia kaget ya, mungkin karena tubuhnya waktu itu enggak sehat, mandi langsung disiram kepala,
darah ke atas semua, terus oksigen nggak memungkinkan itu, darah yang di kepala, akhirnya pingsan, jatuh, dek, terus kebentur tembok. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Makanya disunahkan kalau mandi itu pelan-pelan dari bawah dulu, dibersihin yang bawah-bawah, nanti terus sebagian dulu yang kanan, baru kiri itu. Jadi memang itu kesunahan itu pasti memang baik buat kita gitu. Masya Allah agama Islam itu ya. Walau an hadatsin akbar. Lanahu lama kana al-wajibu fi ta'mim ja'al badani kal wudhu wahid. Amma baina naqlaini fala yajib. Idzil mashu aslun wan naqlu wasilatun. Fala daraba bi yadayhi 'ala turabi wa masaha bi yadahuma wajhahu wa bil ukhra yadahu al-ukhra jaza. Thumma yanqulu maratan tsaniyah li yadihi atsaniyah. Boleh misalnya ngambil debu pakai dua tangan. Yang satu untuk wajah, yang satu untuk tangan, boleh. Tapi tetap harus catatannya harus 2 kali ngambil. Ya, meskipun seperti itu, otomatis masih kurang 1 tangan lagi. Ngambil lagi. Intinya walaupun ngambilnya pakai 2 tangan, itu tetap dianggap satu ambilan, dianggap satu pengambilan, dan boleh dipakai untuk 2 kali. Yang kanan misalnya untuk wajah, yang kiri untuk tangan, itu boleh. Tapi nanti tetap harus ambil lagi, dan karena memang sudah habis tadi jatahnya, maka harus ambil lagi, dan itu nanti dipakai untuk yang kiri. Gitu. Jadi intinya pengambilan 2 kali itu harus, itu merupakan kewajiban, syarat. Dan masalah memakainya, apakah dipakai wajah dan tangan, boleh. Gitu. Nah, ini rukun sudah selesai, kita masuk kepada sunah-sunah tayamum. Ini sedikit ya. Tatimmatun, nah ini pungkasan atau terakhir. Wasunanuhu, sunah-sunah tayamum, at-tasmiyatu awwaluhu walau junuban. Membaca bismillah ketika akan bertayamum, walaupun orang junub ataupun haid. Karena orang junub dan haid itu kan haram membaca Al-Quran, tapi tetap disunahkan. Kama fil wudu wa yati biha biqasdi dzikr aw yutlaq. Boleh. Kan kalau orang wajib mandi itu nggak boleh baca Quran ya, kecuali diniatkan untuk zikir, niat zikir, atau karena zikir atau mengajar itu kalau orang yang wajib mandi. Tapi di dalam tayamum, baik niat zikir maupun tidak, itu tetap boleh baca bismillah. Sunnah hukumnya. Jadi Anda habis hubungan badan dengan istri, mau mandi nggak ada air, apalagi mandi wudhu saja tidak ada, maka Anda bertayamum, kemudian Anda pengen dapat kesunahan tayamum, Anda baca bismillah ketika akan bertayamum. Wa nafdhul yadaini aw nafkhuha ba'da darbi wa qabla al-mahsi minal ghubar in kathura. Nah, disunahkan setelah ngambil debu dari tanah, disunahkan di ini atau diciprat-cipratan ini, dibersihkan dulu. Sunnah. Tapi kalau setelah tayamum sudah diusap, itu malah tidak boleh, makruh. Nggak boleh dibersihkan karena itu ada barokahnya. Nah, jadi membersihkannya sebelum bersihkan baru ke itu, atau diciprat-cipratkan gini. Aman naqduhuma ba'da tayammum makruh, kalau dibersihkannya setelah tayamum malah makruh. Idh yusanu ibqa'u hatta yakhruja minas shalah. Karena disunahkan debu-debu yang ada di situ dibiarkan terus sampai selesai sholat. Nanti setelah sholat dibersihkan baru boleh. Li'anhu atharu ibadatin, karena itu menjadi bukti di dalam ibadah. Nah ini hal-hal seperti ini mungkin sekarang kita tidak ini Pak Haji, kita tidak ada efek, tidak ada ini ya. Tapi bayangkan nanti di dalam surat Yasin itu disebutkan bahwa nanti mulut-mulut kita tidak bisa bicara, nanti semuanya di stop sama Allah, yang bicara itu saksi-saksi kita, termasuk tangan kita berbicara, kaki kita berbicara,
benda-benda yang di sekeliling kita menjadi saksi amal-amal kita di dunia itu berbicara gitu. Lah nanti diantaranya ini debu yang ada di sini dia akan menjadi saksi ketika kita sholat itu. Li'annahu atharu ibadatin. Nah sebagian kekasih Allah itu kadang diberitahu gitu Pak Haji, kadang dikasyaf atau dibuka hijabnya, mereka sampai benar-benar melihat gitu. Athar itu tuh melihat orang-orang pilihan itu. Seperti dikisahkan dulu Imam Imam Hanafi, karena Imam Abu Hanifah ini kan yang terkenal paling ikhtiyaton. Jadi dari mazhab 4 ini yang paling tasawufnya, kemudian hati-hatinya di dalam menggali hukum itu, beliau sampai kadang athar-athar seperti itu beliau melihat gitu. Kadang ketika orang wudhu itu dosa-dosanya lepas dari tetesan-tetesannya, beliau melihat itu kadang-kadang gitu. Makanya di antara hukum yang dicetuskan oleh itu, air sisa wudhu itu kalau menurut mazhab Hanafi itu kan mau banyak mau sedikit tetap mustakmal, nggak boleh dipakai itu. Karena saking seringnya beliau melihat apa itu, jadi sama Allah itu dibuka hijabnya gitu. Wah, orang habis ngelakuin dosa rontok dari wudhu. Karena kan dalam hadis itu sebutkan di antara penghapus dosa kecil itu kan berwudhu Pak Haji. Kalau kita berwudhu, dosa-dosa kita itu rontok. Li'anu atau ibadatin watayamunu, mendahulukan kanan. Ini juga sunnah di dalam tayamum. Ianya saya tuh yumna qabla yusra. Itu mengusap tangan kanan dulu baru kiri. Wa tawajjuhul qiblah, disunahkan menghadap kiblat. Wabtida'u masil wajhi min a'lahu, disunahkan ketika mengusap wajah itu dari atas, karena boleh dari manapun tapi sunahnya dari atas. Waliyadaini minal asabi', disunahkan ketika mengusap tangan itu dari jari-jari. Lakin idza yammamahu ghairuhu fayabda' bil mirfaq. Tapi kalau ditayamumi oleh orang lain maka disunahkan dari siku dahulu baru ke ujung jari. Wal ghurratu wat tahjilu, melebih-lebihkan di dalam tayamum, yaitu misalnya mestinya sampai ini saja, sampai siku, tapi ditambahin lagi sampai ke atas ini juga sunnah, seperti wudhu juga begitu. Terus ke sini baru juga ke sini sampai ke lengan sini baru. Wajah juga gitu, dilebihkan sampai ke rambut ini sampai ke leher, itu sunnah. Wa tafriqu asabi'i fi kulli darbatin, menyela-nyela jari itu juga sunnah ketika habis ngambil kemudian ini jarinya diginiin sunnah. Wa naz'ul khatami fi darbatil ula, ketika pengambilan debu pertama itu sebelum mengambil disunahkan mencopot cincinnya dahulu kalau ada cincin. Wa takhlasu bi in farraqa fi darbataini. Kemudian kalau dua pukulan itu dipisah di tempat yang berbeda itu disunahkan ini nyala-nyala lagi. Au fi tsaniyah faqat, atau ketika yang kedua kalinya pengambilan debu yang kedua, jadi salah satu menyala-nyala jari. Wa ila bilam yufarriq aslan aw farraqa fil ula allati lil wajhi wajaba takhlil fi tsaniyah li'annaha al maqsud bil yadaini bi khilafil ula. Ya, ini masalah menyela-nyela jari ya. Fa innaha maqsudatun lil wajhi fama wasala lil yadaini minha la yu'daddu bihi. Fahtija ila takhlil liyahsula tardibul mashataini wal muwalatu baina masil wajhi wal yadaini. Dan disunahkan kemudian nuli-nuli segera nggak dijeda maksudnya gitu. Setelah wajah langsung tangan gitu. Walaupun dijeda boleh, tapi sunahnya langsung. Nah sekarang makruh-makruhnya tayamum. Makruhnya ada dua, ini tazlil wa makruhu
makruh tayamum itu ada dua. Yang pertama taktsirut turab, terlalu banyak mengambil debu, itu makruh. Wa takrirul mashi likulli udwin, kemudian mengulang usapan. Nah, mengulang usapan itu makruh. Jadi udah cukup sekali saja. Jadi memang ini ya, mungkin ini kan ibahah, kemudian berikutnya bahwa debu itu kan mestinya bukan sesuatu yang bersih, wangi gitu ya. Tapi kalau diulang-ulang nanti malah kurang baik, mungkin begitu. Ini cuma dua makruhnya, yaitu terlalu banyak mengambil debu, dan yang kedua mengulang usapan itu. Wallahu a'lam.